Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Saya Melati Mawadatul Fitro dengan NIM 53020010103. Saya akan menjelaskan surah Al-Ikhlas ayat 1-4 dari ringkasan Tafsir Al-Misbah. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Kata Al-Ikhlas berarti suci atau murni, karena surah ini menggambarkan keesaan dan kemurnian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat dan terjemah surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tafsiran ayat 1. Qul huwallahu ahad. Kata qul atau katakanlah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak disampaikannya, maka yang paling wajar untuk itu adalah semacam kata qul ini. Rujuklah ke awal surah Al-Kafirun untuk mengetahui lebih banyak tentang hal ini. Kata huwa biasa diterjemahkan dia. Kata ini bila digunakan dalam redaksi semacam bunyi ayat pertama ini, maka ia berfungsi untuk menunjukkan betapa penting kandungan redaksi berikutnya, yakni Allahu Afrod. Kata huwa di sini dinamai dhamir asy-sya'n atau al-qisas atau al-hal menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi. Allah adalah ghaib, tetapi keghaibannya itu mencapai tingkat syahadat atau nyata melalui ciptaannya. Kata Allah adalah nama bagi sesuatu wujud mutlak yang berhak disembah, pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh jagat raya. Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang disembah dan diikuti segala perintahnya. Para pakar bahasa berbeda pendapat tentang kata ini. Ada yang menyatakan bahwa ia adalah nama yang tidak terambil dari satu akar kata tertentu, dan ada juga yang menyatakan bahwa ia terambil dari kata alihah yang berarti mengherankan, menakjubkan, karena setiap perbuatannya yang menakjubkan, sedangkan zatnya sendiri bila ada dibahas hakikatnya akan mengherankan pembahasnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata ilah yang terambil dari kata yang berarti ditaati, karena ilah atau Tuhan selalu ditaati. Dalam ayat yang ditafsirkan ini, kata ahad berfungsi sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti bahwa Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Tafsiran ayat 2. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kata as-samad terambil dari kata kerja somada yang berarti menuju. As-samad adalah kata jadian yang berarti yang dituju. Bahasa menggunakan kata ini dalam berbagai arti, namun ada dua di antara yang sangat populer, yakni 1. Sesuatu yang tidak memiliki rongga. 2. Sesuatu tokoh terpuncak yang menjadi tumpuan harapan. Satu riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahwa as-samad berarti tokoh yang telah sempurna ketokohannya, mulia dan mencapai puncak kemuliaannya, yang agung dan mencapai puncak keagungannya, yang penyantun dan tiada melebihi santunannya, yang mengetahui lagi sempurna pengetahuannya, yang bijaksana dan tiada cacat dalam kebijaksanaannya. Selanjutnya tafsiran ayat 3. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Kata lam digunakan untuk menafikan sesuatu yang telah lalu. Kata tersebut digunakan karena selama ini telah beredar kepercayaan bahwa Tuhan beranak dan diberanakkan. Untuk meluruskan kekeliruan itu, maka yang paling tepat digunakan adalah redaksi yang menafikan sesuatu yang lalu. Seakan-akan ayat ini menyatakan kepercayaan kalian keliru.
Allah tidak pernah beranak atau diperanakkan. Yang dinafikan terlebih dahulu adalah lam yalid atau tidak beranak, baru lam yulad tidak diperanakkan. Ini agaknya karena banyak sekali yang percaya bahwa Tuhan beranak, sehingga wajar kalau hal tersebut yang terlebih dahulu dinafikan. Kata yalid atau beranak dan yulad atau diperanakkan terambil dari kata waladah yang diambil Al-Quran untuk menggambarkan hubungan keturunan. Sehingga kata walid misalnya berarti ayah, dan yang dimaksud adalah ayat kandung. Walad adalah anak kandung, walidah adalah ibu kandung. Demikian seterusnya. Ini berbeda dengan kata ab yang bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Beranak atau diperanakkan menjadikan adanya sesuatu yang keluar darinya, dan ini mengantarkan kepada terbaginya zat Tuhan, bertentangan dengan arti afrakal, serta bertentangan dengan hakikat sifat-sifat Allah. Di sisi lain, anak dan ayah merupakan jenis yang sama, sedangkan Allah tiada sesuatu pun yang sepertinya. Laisa kamitslihi syai', baik dalam benak maupun dalam kenyataannya. Sehingga pasti dia tidak mungkin melahirkan atau dilahirkan. Tafsiran ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Setelah menjelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, ayat di atas menafikan sekali lagi segala sesuatu yang menyamainya, baik sebagai anak atau bapak atau selainnya, dengan menyatakan tidak ada satupun baik dalam imajinasi apalagi dalam kenyataan yang setara dengannya, dan tidak juga ada sesuatu pun yang menyerupainya. Kata kufuan terambil dari kata kufu, yakni sama, sementara ulama memahami kata ini dalam arti istri. Demikian surat Al-Ikhlas menetapkan keesaan Allah secara murni dan menafikan segala macam kemusyrikan terhadapnya. Wajar jika Rasulullah SAW menilai surah ini sebagai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Malik, Bukhari, dan Muslim. Dalam arti makna yang dikandungnya memuat seperti Al-Quran, karena keseluruhan Al-Quran mengandung akidah, syariat, dan akhlak. Sedang surah ini adalah puncak akhlak. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Wallahu a'lam. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.